Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fikran Sarfan, Study and Sharing. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai fungsi-fungsi khusus yang terlebih dahulu telah saya share kepada kalian mengenai fungsi gamma. Oke, nah untuk pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan salah satu materi pada fungsi khusus, yakni fungsi beta. Oke, secara garis umum, fungsi beta dapat kita tuliskan ke dalam bentuk integral seperti berikut ya. Jadi beta P, Q sama dengan integral dari 0 sampai 1, X pangkat P dikurang 1 sekian-sekian, dengan batas nilai P dan Q itu harus lebih besar daripada 0. Nah, atau apabila batasnya bukan dari 0 sampai 1, tetapi dari 0 sampai berapapun itu, maka fungsi beta bisa dituliskan ke dalam bentuk persamaan yang kedua ini. Atau kalau dalam bentuk trigonometri, dapat kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan yang ketiga. Nah, kalau batasnya dari 0 sampai tak berhingga, maka kita tuliskan variasi dari fungsi beta seperti pada persamaan yang keempat ini. Oke, jadi bagaimanapun bentuk integrasinya, kalian tinggal mencocok-cocokkan dengan bentuk yang sesuai. Oke, kalau dia batasnya cuma dari 0 sampai 1, maka kalian bisa menggunakan persamaan yang pertama, tetapi dengan syarat persamaan integrasinya harus kalian ubah sedemikian rupa supaya modelnya mirip dengan persamaan pada persamaan 1. Begitupun dengan persamaan 2, 3, dan persamaan 4. Nah, bagaimana hubungan antara fungsi gamma dan fungsi beta? Ternyata dari hasil penurunan diperolehlah nanti hubungan sebagai berikut. Beta P, Q sama dengan gamma P dikali gamma Q dibagi gamma P ditambah dengan Q. Nah, langsung saja kita berikan satu buah contoh, yakni misalnya kita ingin menyelesaikan persamaan integrasi dari 0 sampai 1 untuk fungsi X pangkat 4 dx dibagi dengan akar 1 dikurang X pangkat 2. Ya. Nah, kalau dilihat dari batas integrasinya, maka bentuk persamaan ini bisa kita ubah modelnya menjadi bentuk pada persamaan yang pertama. Oke? Sehingga diharapkan fungsi dari soal ini akan berubah seperti fungsi yang ini. Oke, jadi idenya adalah kita ingin mengubah bentuk ini menjadi bentuk seperti ini. Ya. Nah, untuk itu kita lakukan permisalan. Misalkan U sama dengan X pangkat 2. Berarti X tak lain merupakan akar dari U atau U pangkat 1/2. Apabila fungsi U ini kita turunkan, maka diperoleh DU sama dengan 2X dx. Ya, atau dx sama dengan DU dibagi 2X sama dengan setengah DU dibagi, ingat X-nya kita ubah dengan U pangkat setengah. Oke, menghasilkan setengah U pangkat 1/2. Kalau dia pindah ke atas, maka dia akan menjadi minus. Menjadi U pangkat minus 1/2 DU. Nah, maka dengan diperolehnya nilai U ini dan dx, kemudian kita substitusikan ke persamaan integrasinya ini. Oke, maka akan diperoleh integral 0 sampai 1 U pangkat 2 dibagi akar 1 kurang U. Ya, di sini X pangkat 4 saya ganti menjadi U pangkat 2. Kenapa? Karena kalau U ini kita pangkat 2 kan, maka akan diperoleh X pangkat 4. Selanjutnya akar 1 dikurang U. Oke, kenapa U? Karena X kuadrat itu sama dengan U. Dikali dengan dx-nya. Oke, di sini dx adalah setengah U pangkat minus setengah DU. Ya. Selanjutnya, apabila kita atur bentuk-bentuknya, maka akan diperoleh hasil seperti ini.
Kenapa? Karena U pangkat 2 dikalikan dengan U pangkat minus setengah, maka dia akan seperti ini. Kemudian akar 1 kurang U bisa saya ubah menjadi 1 kurang U pangkat setengah. Apabila kita naikkan di atas, maka menjadi 1 dikurang U pangkat minus setengah. Ya, sehingga diperolehlah baris yang paling bawah ini. 2 dikurang setengah itu adalah 3/2. Oke, jadi bisa dilihat bahwa bentuk persamaan ini sudah sesuai dengan bentuk dari fungsi beta. Ya, maka dari sini terlihat bahwa nilai P kurang 1 akan sama dengan 3/2. Oke, P kurang 1 akan sama dengan 3/2, maka diperoleh nilai P-nya itu sama dengan 5/2. Selanjutnya, dari sini juga Q kurang 1, dia sama dengan minus setengah. Maka diperolehlah nanti Q sama dengan minus setengah ditambah 1, diperolehlah nilai sebesar 1/2. Oke, maka karena nilai P dan nilai Q sudah diketahui, selanjutnya kita masukkan ke persamaan hubungan antara fungsi gamma dan fungsi beta. Maka akan diperoleh B 5/2, setengah sama dengan gamma 5/2 dikali dengan gamma setengah dibagi dengan gamma 3. Ini gamma 3 kita peroleh dari hasil penjumlahan P ditambah Q. 5/2 ditambah 1/2 itu 6/2, tak lain adalah 3. Nah, mengingat hubungan rekursif pada video sebelumnya, yakni gamma P tambah 1 sama dengan P dikali gamma P, maka bentuk persamaan ini akan menghasilkan 3/2 dikali 1/2 Pi dibagi dengan 2. Diperoleh hasil 3/8 Pi. Oke, nilai 3/8 Pi ini merupakan hasil dari integrasi persamaan ini. Oke, maka apabila kita lanjutkan, maka akan diperoleh integralnya itu sebesar setengah dikali 3/8 Pi sama dengan 3/16 Pi. Oke, jadi itu contoh penggunaan dari fungsi beta. Oke, jadi di sini kita menggabungkan antara fungsi beta dan fungsi gamma. Ya, kalau begitu, sekian informasi singkat mengenai penggunaan fungsi beta dan fungsi gamma dalam menyelesaikan beberapa kasus-kasus integrasi. Tetapi pada video ini diberikan satu buah contoh. Intinya itu, kalian bisa mengambil model yang sesuai dengan fungsi beta. Sama seperti yang contoh yang ini. Jadi bentuk ini kita ubah sedemikian rupa sehingga bentuknya menyerupai salah satu dari bentuk fungsi beta ini. Oke, jadi ada 4 buah pilihan. Sisanya tinggal kalian ubah bentuknya menyerupai salah satu dari keempat bentuk ini. Kemudian, apabila sudah sama, maka akan diperoleh nilai P dan nilai Q-nya, lalu tinggal dieksekusi menggunakan hubungan antara fungsi gamma dan fungsi beta. Kalau begitu, sekian video singkat untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, dan semoga kita selalu tetap semangat dalam menghadapi hari ini. Oke, kalau begitu, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.